Oke, shalom semuanya, selamat malam. Thank you Ezra, thank you Niko, luar biasa. Nah, sore yang dikasih Tuhan, malam ini seperti biasa, tiap Senin pertama, tiap bulan, kita akan terus bahas tentang kepenuhan di dalam Dia. Kenapa? Karena tujuan utama Tuhan itu adalah supaya Anda dan saya mengalami kepenuhan di dalam Dia. Artinya apa? Kepenuhannya itu sampai meluap, saudara, sampai meluap. Ya, dan dengan cara begitulah kita akan semakin serupa dengan Dia, dan dengan cara itulah orang di luar akan melihat Anda dan saya itu bukan Anda lagi. Yang setuju katakan amin. Ya, mereka akan lihat Anda ini beda nih orang, gitu loh. Ya, saudara, saya hari ini jujur saya bangga karena saya belum pernah dengar Niko pimpin pujian, ini baru pertama di panggung kan di Reva, saudara. Luar biasa Niko, you are awesome. Ya, perjalananmu panjang memang, tapi engkau nggak sendirian. Ya, engkau nggak akan pernah sendirian. Dan saya bersyukur ada kawan-kawan saya lama dan ada senior saya ini baru nongol, Bapak Satyo ini senior saya, saudara dulu. Ya, thank you Pak Satyo, luar biasa. Jadi mungkin ada yang lain, saya belum lihat fotonya, tapi nggak apa-apa, saudara. Jadi saya mau bilang, saudara, jadi tahun ini Tuhan ingetin saya untuk kita masuk di dalam kepenuhannya. Buat siapa sih? Buat orang banyak, saudara. Jadi ketika Anda dan saya dipenuhi sama Dia, kita nggak usah perlu khawatir kita perlu apa, kita makan apa. Bener, jujur saya mau bilang. Ya, karena Dia adalah Tuhan yang akan menyediakan. Amin. Semua predikat nama Yehova yang Anda tahu, dari Yehova Jireh, Yehova Rofeka, Yehova Nisi, Yehova Shalom, Al Shaddai, apapun semua nama predikatnya Dia, itu Anda dapat. Kenapa? Karena semua keberadaan Dia ada di dalam Anda. Persoalannya tergantung kita terima atau enggak. Amin. Dan kalau kita lihat Efesus 3, itu bagaimana Paulus menulis surat buat jemaat Efesus, dia sampai berdoa supaya apa? Supaya jemaat Efesus itu benar-benar berakar, berdasar di dalam kasih. Kenapa sampai didoakan? Karena ini sulit, saudara. Sulit secara manusia. Ya. Ini harus mengalami pengalaman supranatural, saudara. Jadi, apa sih supranatural? Nggak masuk akal, Pak. Justru karena yang masuk akal udah mentok, maka kita masuk ke dimensi yang tidak masuk akal. Amin. Saudara. Dan dengan dimensi berdasar dalam kasih ini, kita akan mengalami kepenuhannya. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Alkitab nulis, saudara, sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Nah, jadi saya mau bilang sama Anda semua di sini itu dipilih gitu loh. Tuhan milih Anda nggak peduli kualifikasi Anda atau pengalaman Anda, nggak peduli. Gideon, saudara, dipilih sebagai orang yang penakut, yang ngumpet, bersembunyi, ya. Dan ketika dipilih, dia bilang, siapa aku ini? Tuhan nggak jawab, kok Gideon ya? Ya, papamu namanya ini, mamamu ini, kamu gini-gini dari suku ini. Enggak, saudara, nggak perlu dijelasin. Tuhan cuma bawa satu kalimat yang standar buat semua anak-anaknya yang kalau dipilih. Aku menyertai kamu. Halo? Jadi ketika Anda disertai Sang Immanuel, Allah beserta kita, itu kepenuhannya akan memenuhi kita kalau kita percaya dan buka hati. Senantiasa dan selalu. Amin. Jadi yang mengalir dari Anda nanti bukan lagi Anda sendiri, tapi Anda bersama Sang Pencipta. Jadi saya tadi bayangin barusan waktu worship-nya Niko, saya tiba-tiba diingetin, jadi kepenuhan Allah dengan kasih Tuhan itu seperti mata uang koin. Yang satunya kepenuhannya, yang satunya kasihnya. Kita nggak mungkin mengalami kepenuhannya kalau Anda neglect, atau Anda reject, atau Anda deny dengan kasihnya Tuhan. Amin. Anda tidak mungkin bisa mengalami
kasih Tuhan penuh, saudara, karena Anda tidak mau terima dia sepenuh-penuhnya. Amin. Jadi ini kayak dua sisi yang benar-benar harus benar-benar jalan. Dan saya percaya di sinilah ketika hal ini Anda dan saya imani dan Anda jalani sehari-hari. Ayat Alkitab bilang, bumi akan penuh kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan, Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan, itu akan terjadi. Amin. Kapan? Ketika Anda dan saya keluyuran dimanapun Anda kerja, ya sekolah, kuliah, apapun yang Anda kerjakan, itu orang akan lihat Tuhan. Halo? Saya buka, saudara, dengan sebuah ayat, ya, dua ayat lah tepatnya, Kolose 2 ayat 9 dan Kolose 2 ayat 10. Saudara tolong ya, Efesus 3-nya terus dibaca ya, karena di sana bicara tentang berakar berdasar dalam kasih dan mengalami kepenuhannya. Saya bacakan dari dua versi, TB dan TPT, saudara, TPT dan TP, saudara, sebab di dalam dialah, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Yesus itu berdiam secara jasmania, ya seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Yesus. The Passion nulis, dia adalah ekspresi yang penuh dan sempurna dari Tuhan yang hidup dalam bentuk manusia. Amin. Ingat saudara, Allah itu roh. Amin. Ya, Allah itu roh. Dan di dalam dialah, di dalam Yesuslah, itu berdiam kepenuhannya Tuhan dalam bentuk manusia. Amin. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Lihat saudara, dan kamu, yaitu apa? Saudara dan saya, kamu, berarti dan kita, katakan dan kita, ya, dan kita telah dipenuhi di dalam dia, dan dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saudara yang saya kasih dalam hari-hari ini, saudara, dengan begitu banyak, ya, begitu banyak informasi yang sekarang bisa beredar, saudara. Ya, saya udah cukup lama nggak langganan koran, saudara. Kenapa? Ya, di HP itu koran bertebaran, saudara. Ya, bedanya apa? Kalau lihat koran zaman dulu tuh lihat gede gitu, kalau sekarang di HP kecil-kecil. Ya, belum lagi ditambah berita-berita antara yang jelas dan tidak jelas. Saudara, di atas semuanya itu ada dia. Dan dia berkuasa di atas semuanya itu. Amin. Saya ulang dulu yang di dalam The Passion. Dan di dalam dia, di dalam Yesus, kita menemukan kesempurnaan kita. Saudara lihat baik-baik. Di dalam Yesus kita menemukan kesempurnaan kita. Kenapa? Karena hanya oleh anugerah Anda dan saya itu disucikan dan dikuduskan. Yang setuju katakan amin. Wah Pak, enak dong. Ya memang enak. Tapi habis itu konsekuensinya Anda nggak boleh keluar dari dia sebenarnya. Halo? Nggak boleh kelayapan, saudara, keluyuran seenak-enaknya gitu loh. Ya. Kita sepenuhnya dipenuhi oleh Allah. Kita sepenuhnya dipenuhi oleh Allah saat kepenuhan Kristus meluap di dalam kita. Nah, ini mulai. Ya, kepenuhan Kristus, kepenuhan Dia itu meluap di dalam kita, dan Dia adalah kepala dari setiap kerajaan dan otoritas di alam semesta. Dia kepalanya, saudara. Anda lihat baik-baik ya, saudara. Jadi namanya disebut namanya di atas segala nama. Jadi saudara nanti mau ada istilah apapun ke depan ini, saudara, ya mau itu mereknya penyakit, mau itu mereknya apalagi, saudara, teknologi apalagi, saudara, saya mau bilang jujur, nama Yesus itu di atas segala-galanya. Ya, setuju katakan amin. Halo, ingat ya. Definisi dari dosa secara umum adalah hamartia itu ditulis sebagai miss target, meleset dari target. Targetnya jelas, saudara. Anda dan saya itu targetnya di mana sih? Supaya melekat sama dia. Dari mana Pak tahu? Yohanes 17 itu doa Yesus, saudara. Berkali-kali dia dibilang kepada Bapa di surga, dia sudah akomplis, dia bakal selesaikan semua ini penyaliban. Sampai nanti dia katakan, resmi, diproklaim, sudah selesai. Jangan pernah dibilang kurang selesai, saudara. Sorry.
Nah, setelah itu saudara, Yesus sendiri bilang, biarlah mereka di dalam aku dan aku di dalam engkau. Sampai di mana ditulis Yohanes 17, saudara, supaya dunia tahu bahwa engkau mengasihi mereka seperti engkau mengasihi aku. Saudara lihat baik-baik. Makanya putarannya bolak-balik, saudara mau muter di mana aja, semua itu bicara kasih. Halo? Sebab itu jangan pernah keluar. Apapun yang terjadi, saudara, jangan pernah keluar. Pak, tapi saya pernah kecewa loh sama Tuhan. Kenapa saya ngalamin ini? Saya pernah ngalamin itu. Saya ngalamin bangkrut, saya juga kecewa. Kecewa boleh, tapi jangan lama-lama, saudara. Ya. Waktu saya bangkrut, saya cuma kecewa. Kenapa sih kok saya jadi bangkrut? Ya. Salah apa, saudara? Lama-lama saya nggak sendiri, nggak akan. Ya. Itu perjalanan. Kalau saudara dan saya, saudara, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, aduh, saudara yang saya kasih, kalau sampai langit tertulis ya, stok oksigen tinggal berapa persen, itu kita repot, saudara. Halo, ya, nggak pernah, saudara. Ya, tapi Pak, pernah dulu saya naik mobil, mau isi bensin, ada tulisannya, ya kan, bensin jenis ini habis. Betul ya Pak? Bu? Ya, Tuhan nggak pernah bilang, ini oksigennya lagi telat kirimannya dari pusat. Enggak, saudara, dia bikin terus. Lupa, tapi manusia ini jumlahnya nambahnya banyak banget, lupa. Ya kan, sampai miliaran. Nanti cukup nggak? Saudara, saya mau bilang, pasti cukup. Halo? Jadi sekali lagi, saudara, tolong ya. Tolong, saya balik lagi. Biar Anda dan saya mengalami kasihnya ini melekat terus. Ya. Saya cuma bayangin di ayat Efesus 3, saudara ya. Betapa panjang, betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya kasih Kristus. Artinya apa? Ketika Anda, saya dan saya berjalan, tentunya bersama Dia, Immanuel. Kanan saudara itu kasih judulnya, kiri saudara judulnya kasih, atas saudara judulnya kasih, bawah saudara judulnya kasih, terus Anda judulnya kasih terus. Amin. Asal ingat, jangan sakar PDW. Ya, jangan semau gue. Amin. Makanya Daud sampai bilang, saudara, kalau aku jatuh, aku tidak sampai tergeletak. Amin. Kenapa? Karena kasurnya namanya kasih. Halo. Halo toh halo. Nah, saudara, saya nggak panjangkan. Nanti saya kebanyakan ngomong, saya lupa bahwa saya punya tamu spesial, saudara. Ya, anak rohani saya, ya, yang saya akui, saya jujur ini luar biasa. Ya, saya ketemu sih belum terlalu lama, saudara, tapi saya tahu Tuhan punya acara sama anak ini. Ya, kalau dulu saudara pernah ingat di acara Reva tahun lalu, saudara, tanggalnya saya lupa, bulannya juga lupa, ada seorang hamba Tuhan yang bahas tentang kasihnya besar, saudara. Sebesar apa sih gitu loh? Ya, dia ngasih gambar-gambar, ya, dari gambar apa, pemandangan terus gede kapal dan sebagainya itu. Ya, saudara, itu namanya Pendeta Yotam Sugihono. Itu adalah suami daripada yang akan jadi narasumber kesaksian malam ini. Dan dengan sukacita saya panggil dan saya serahkan platformnya kepada Dr. Alvita. Saudara, dia seorang dokter spesialis yang gelarnya sih saya nggak tahu, saudara, bingung saya sederet-deret. Saya percaya itu anugerah. Betul ya, Vita ya? Amin. Ya, jadi nanti biar dia sendiri yang cerita perjalanannya karena kasih Tuhan itu memang makin penuh atas dia, dan setahap demi setahap, saudara, fullness, kepenuhannya Tuhan itu ada di dalam dia. Dan nggak cuma dia, saudara, harusnya ada di dalam Anda. Buka hatimu, saudara.
dengarkan dengan sukacita. Silakan Alvita. Baik, Shalom Pastor David. Terima kasih sebelumnya untuk Reva sudah mengizinkan saya untuk hadir membagikan kesaksian pada malam hari ini. Saya bersyukur saya boleh mengenal pribadi Pastor David seperti seorang bapak rohani, ya, salah satu bapak rohani dalam hidup saya dan suami saya, dan doa-doa syafaatnya selalu sampai saat ini selalu mengiring kehidupan kami. Bapak Ibu, saya mau izin share screen, boleh? Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Ya, baik. Kata orang tak kenal maka tak sayang, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Dr. Alvita Dewi Siswoyo. Saya adalah seorang spesialis, ya, SPKN. Mungkin Bapak Ibu masih tidak terlalu sering ya mendengar SPKN. Jadi spesialis kedokteran nuklir. Ya, jadi memang bidang saya adalah spesialis yang menggunakan bahan-bahan radioaktif untuk diagnosis dan terapi berbagai macam penyakit. Dan memang di Indonesia sendiri jumlahnya makin sedikit, ya, hanya sekitar kurang dari 50 orang. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan dan sesuai doa saya bahwa saya ingin menolong orang, menolong pasien-pasien kanker, dan Tuhan mengizinkan saya menjadi salah satu dari kurang dari 50 orang dokter spesialis kedokteran nuklir di Indonesia. Dan ini adalah gambar keluarga saya, tadi sudah disebutkan oleh Pastor David. Ini adalah suami saya, beliau hadir malam ini, Pendeta Yotam Sugiono, dan kami mempunyai seorang putri cantik bernama Lovely Dewi Sugiono, sama seperti nama papanya. Dan sehari-hari saya adalah seorang ASN atau pegawai negeri sipil, ya. Dan saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, jadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional di Jakarta Pusat. Nah, Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah fullness in Him. Jadi sebelum saya menyampaikan kesaksian saya, izinkan saya untuk membacakan ayat sekaligus doa saya seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Efesus 3 ayat 14-19. Untuk alasan inilah aku berlutut di hadapan Bapa. Dari dialah setiap keluarga di surga dan di bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, Ia berkenan mengaruniakan kepadamu kekuatan di dalam batinmu dengan kuasa melalui rohnya, sehingga Kristus berkenan tinggal di dalam hatimu melalui iman, sehingga kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Dan agar kamu bersama-sama semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dengan demikian, kamu dapat mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Nah, Bapak Ibu bicara tentang kepenuhan Allah, itu adalah bicara tentang bagaimana kita mengenal kasih dan karunia Tuhan. Yohanes 1 ayat 16 mengatakan bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu, kalau boleh saya saksikan di sini dan boleh saya nyatakan, kalau bukan karena kasih dan karunia Tuhan, seorang Alvita mungkin sudah meninggal, ya, sudah meninggal 2 kali, ya, yaitu 38 tahun yang lalu, ya, dan 17 tahun yang lalu, karena saya diizinkan Tuhan mengalami sakit yang mematikan sebanyak 2 kali. Nah, nanti akan saya saksikan. Bapak Ibu, orang berpikir ketika kita mengalami kepenuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Yang orang pikirkan adalah ketika kita tinggal di dalam Bapa, yang kita rasakan dan kita alami adalah kebahagiaan, sukacita, kita penuh berkat, kita sehat, keluarga kita diberkati.
Ya, itu benar Bapak Ibu. Tetapi ada kalanya Tuhan juga bisa memakai pergumulan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, duka cita, bahkan maut sekalipun. Tetapi dari situlah kita bisa mengenal Bapa, kita bisa melihat bagaimana kasih dan karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini adalah foto saya ketika saya berusia 1 tahun, ya. Jadi ini adalah mama saya dan papa saya. Ini tahun 1984 ya, jadi udah kebayang umur saya berapa saat ini. Dan sama seperti orang tua kebanyakan ya, ulang tahun putri pertamanya, sukacita, mereka mengadakan pesta ulang tahun untuk merayakan ulang tahun yang pertama. Nah, di tengah-tengah acara pesta ulang tahun itu, Bapak Ibu, tiba-tiba mati lampu. Ya, nah jadi zaman dulu kan nggak ada genset ya. Jadi papa saya waktu itu mencari lampu minyak atau yang disebut dengan petromak, kemudian menghidupkannya. Nah, karena ulang tahun pasti namanya orang tua pasti ambil-ambil foto ya. Nah, kalau Bapak Ibu cermati di sini, ini adalah foto saya. Pasti Bapak Ibu juga bisa melihat ada sesuatu yang berbeda di mata kiri saya. Nah, jadi ini adalah tanda gejala yang disebut dengan cat eyes atau mata kucing, ya. Nah, karena ayah saya adalah seorang dokter umum ya waktu itu dia tahu bahwa ini adalah satu tanda gejala penyakit yang disebut dengan retinoblastoma atau kanker retina. Jadi retinoblastoma itu merupakan penyakit kanker yang paling sering nomor 2 menyerang anak-anak kurang dari 5 tahun. Jadi memang banyak yang kena kanker ini adalah bayi-bayi ya hingga usia 5 tahun. Nah, kalau saja tidak terjadi mati lampu, sebenarnya kondisi mata saya ini normal-normal saja. Nah, ini adalah kondisi ketika tidak terjadi mati lampu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau tidak terjadi mati lampu, mata saya tidak terlihat suatu kelainan. Ya, dan saya percaya ini juga salah satu cara Tuhan menunjukkan kepada orang tua saya bahwa ada sesuatu yang tidak benar atau ada sesuatu yang kurang baik di mata kiri saya. Nah, ketika hasil foto-foto ini dicetak, jadi mama papa saya semakin khawatir ya, kok semua fotonya ya, kadang-kadang kan kalau kita ambil foto memang kadang-kadang berwarna merah ya, red eyes, tapi itu biasanya kanan dan kiri, tapi ini semua di mata kiri. Nah, waktu itu orang tua saya cepat-cepat membawa saya ke dokter mata di Semarang, dan setelah diperiksa, dokter mata bilang, "Bapak, benar dugaan Bapak, ini kemungkinan putri Bapak menderita retinoblastoma atau kanker retina." Bapak Ibu bisa bayangkan betapa sedih, betapa kaget, betapa syok orang tua saya waktu itu. Baru beberapa hari yang lalu, putri kecilnya merayakan ulang tahunnya. Saya masih sendiri waktu itu, belum ada adik saya. Dan beberapa hari kemudian divonis menderita kanker. Dan mungkin zaman dahulu pengobatan itu tidak semaju sekarang ya. Jadi kalau orang udah kena vonis kanker, biasanya yang terlintas adalah dia tidak akan selamat. Dan waktu itu papa dan mama saya bertanya apa yang harus kami lakukan. Tolong anak saya. Dan waktu itu dokter bilang bahwa segera ke Jakarta. Maka berangkatlah saya, mama dan papa saya ke Jakarta, waktu itu ke Rumah Sakit Mata Aini, karena Rumah Sakit Mata Aini merupakan rumah sakit mata rujukan waktu itu di Indonesia, dan kembali diperiksa oleh dokter spesialis mata, dan mereka tetap dengan diagnosis sebelumnya bahwa saya menderita retinoblastoma. Jadi kanker retinoblastoma ini sangat berbahaya dan bisa mematikan. Karena kalau sampai kanker menyebar ya ke mata, satunya saya bisa buta total, dan kalau kanker menyebar ke belakang ke otak, saya bisa meninggal dunia. Dan waktu itu bapak saya bilang, tolong lakukan apa yang terbaik buat Alvita. Dan waktu itu dokter menganjurkan untuk mengoperasi mata saya, dan mama saya menanyakan maksudnya mengoperasi apa dok gitu.
Ya karena kankernya ada di dalam bola mata, maka kita harus mengangkat mata Alvita. Seketika itu mama saya menangis ya. Mungkin kalau di sini ibu-ibu pasti mengerti ya bagaimana hancurnya hati seorang ibu ketika anaknya sakit ya. Bahkan ini nggak cuma sakit biasa, tapi sakit yang mungkin bisa mengambil nyawa putrinya. Dan waktu itu pilihan yang sulit dan berat untuk orang tua saya, antara mata saya atau nyawa saya. Tapi karena background papa saya seorang dokter umum, dia bilang kita harus cepat ngambil keputusan. Hanya ini satu-satunya cara supaya Alvita mungkin punya kemungkinan untuk hidup. Karena mungkin nggak tahu juga apakah kanker itu sudah menyebar atau belum ke bagian tubuh lainnya. Bapak Ibu sama seperti orang dewasa yang akan menjalani operasi, jadi bayi pun harus dipuasakan. Nah, waktu itu saya rencana operasi di pagi hari, jadi saya sudah dipuasakan sejak malam. Dan ternyata sampai siang itu dokternya terlambat datang. Ibu-ibu yang mungkin sudah punya putra dan putri udah tahu ya bagaimana kalau bayi itu harus beberapa jam itu harus minum, entah itu minum susu atau makan karena lapar. Dan saya kata mama saya semalam-malaman saya menangis. Dan mama saya terjaga dan menjaga saya ya, dan dia sangat sedih karena dia tahu anaknya kehausan, dia tahu anaknya kelaparan, tapi dia nggak bisa kasih sesendok makanan atau sesendok air untuk saya. Dan Bapak Ibu waktu itu juga mama saya pernah mengandung, ya, jadi sedang hamil adik saya. Jadi waktu itu memang bebannya benar-benar berat ya. Saya setiap kali saya bercerita ini ke bagian mama saya tuh saya selalu nggak kuat. Saya pasti nangis. Karena saya sekarang jadi seorang ibu, jadi saya tahu rasanya betapa sedihnya kalau anak-anak kita ada yang sakit. Dan sampai singkat cerita, akhirnya saya menjalani operasi dan waktu itu dokter kembali memanggil papa saya dan papa saya diberikan dua kabar ya. Jadi yang satu kabar baik dan satu kabar yang kurang baik. Kabar kurang baiknya adalah mulai saat itu saya hanya harus hidup dengan satu penglihatan. Tapi kabar baiknya adalah karena terdeteksi sangat dini, jadi tidak ada penyebaran, tidak ada tumor yang keluar dari bola mata. Dan dokter sempat bicara seperti ini, Bapak, sangat amat jarang kanker ini bisa terdeteksi stadium dini. Biasanya kalau sudah berbentuk tumor, atau bahkan kalau sudah keluar dari kelopak, Bapak Ibu, saya juga pernah menyaksikan, itu kelopak matanya juga harus diangkat. Bayangkan orang hidup tanpa kelopak mata, dan tapi waktu itu saya bisa terdeteksi stadium 1, stadium dini. Dan kemudian papa saya menceritakan, waktu itu kejadiannya begini dok, karena anak saya ulang tahun mati lampu, jadi saya tahu. Dan saya percaya Bapak Ibu itu yang namanya blessing in disguise. Itulah cara Tuhan menunjukkan pada orang tua saya bahwa saya harus cepat-cepat dibawa dokter karena ada penyakit yang mematikan di mata kiri saya. Nah, waktu itu mama saya belum percaya Tuhan. Papa saya anak Tuhan, mama saya belum percaya Tuhan. Dan di pada saat sebelum operasi tadi saya belum menceritakan, jadi karena mama saya semalam-malaman menjaga saya, tiba-tiba dia itu perdarahan. Jadi dia perdarahan, jadi dia dibawa ke rumah sakit lain. Jadi waktu saya dioperasi itu mama saya tidak mendampingi karena mama saya dibawa ke rumah sakit lain untuk menjalani transfusi karena mama saya mengalami perdarahan. Bahkan sempat waktu itu waktu dilakukan ultrasound, dokter bilang bahwa gerak janin di perut mama itu lemah. Jadi bisa meninggal dunia juga janinnya. Dan Bapak Ibu bisa dibayangkan waktu itu betapa hancurnya mama saya. Satu putrinya menjalani operasi dan satu putranya yang dikandungnya
sudah lemah gerakannya, bahkan mungkin bisa meninggal dunia. Dan waktu itu mama saya hanya bisa berseru sama Tuhan. Tuhan, Tuhan Yesus, bila kau benar-benar ada, seperti yang diceritakan suamiku, bila kau benar-benar Allah yang hidup, tolong aku Tuhan, tolong anak-anakku, maka aku berjanji Tuhan, aku akan mengikut Engkau. Dan singkat cerita, karena saya puji Tuhan berhasil melalui operasi dan finally juga adik saya selamat, mama saya saat ini juga sudah mengikut Tuhan. Jadi waktu itu ada pertobatan di tengah keluarga saya. Bapak Ibu, saya kemudian tumbuh besar. Saya awalnya tidak tahu ada yang berbeda di diri saya, sampai suatu masa di SD ya, SD. Jadi kalau anak SD itu kan biasa bercanda ya. Kalau di Jawa tuh nyek-nyekan atau poyok-poyokan ya, pasti mungkin Pastor David tahu lah ya bahasa Semarang seperti itu ya. Jadi mulai dari situ teman-teman itu mengolok-olok kekurangan di mata saya. Dan waktu itu saya pulang, saya nangis. Saya nanya sama mama saya, emang mata saya kenapa mama? Kenapa teman-teman bilang mata saya ini, maaf kata, picek gitu ya. Saya kan bingung karena saya masih SD gitu kan. Lalu mama saya menceritakan mungkin dengan versinya karena saya masih SD, bahwa saya kena kanker umur 1 tahun dan dengan terpaksa dokter harus mengangkat mata kiri saya. Tapi mama saya ingat benar, mama saya sempat bilang, maafkan mama ya nak, maafkan mama dan papa. Karena mungkin kalau mama bawa ke Singapura atau mama saya bilang mama sudah berlalu mama sudah. Dan saya besar, saya ke gereja, saya jadi anak Tuhan Bapak Ibu. Tapi dengan satu pertanyaan yang besar dalam hati saya. Apa salah saya umur 1 tahun saya harus terkena kanker? Apakah salah orang tua saya? Apakah salah saya? Dan kemudian saya mulai besar lagi, saya mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan itu maha baik dan maha adil dalam segalanya? Kalau Tuhan itu maha baik, maha adil, kenapa saya harus mengalami kanker umur 1 tahun? Kenapa Tuhan tidak menjadikan saya sempurna seperti teman-teman saya? Bapak Ibu, saya anak Tuhan. Saya bahkan melayani Tuhan. Tapi di dalam hati saya, hati kecil saya memendam kepahitan itu. Saya mungkin bisa berkata terima kasih Tuhan, tetapi jauh dalam lubuk hati saya meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Sampai di satu titik setelah bertanya-tanya, apakah Tuhan maha adil dan maha baik dalam segalanya. Di usia saya yang ke-16 tahun, Bapak Ibu, tiba-tiba awalnya sih saya mengambil barang di atas lemari, kemudian saya turun, saya lompat. Nah, waktu itu saya pikir kaki saya ini terkilir gitu karena akibat jatuh. Nah, kemudian di mata kaki kiri saya ini muncul tumor atau benjolan ya. Jadi waktu itu sempat beberapa bulan. Nah, karena saya seorang anak dokter, jadi saya tahu obat dikit-dikit ya. Jadi saya minum tuh asam efenamat, saya minum diclofenac, Cataflam gitu ya, nanti bengkaknya kempes, nanti membesar lagi sampai akhirnya semakin membesar dan nyeri Bapak Ibu. Dan nyerinya kalau bisa saya gambarkan adalah seperti sakit gigi, tetapi di tulang. Jadi nyut-nyut gitu ya. Dan kalau itu sakitnya datang, saya itu malah enaknya kalau jalan-jalan. Jadi saya bisa mondar-mandir di kamar tidur saya sambil nangis karena kesakitan ya, karena di akhir-akhir itu nyerinya itu tidak berkurang dengan obat-obat pereda rasa sakit. Nah, oleh orang tua saya akhirnya saya dibawa ke dokter bedah. Nah, dokter bedah memang waktu itu bilang ini 2 kemungkinan. Ini kemungkinan pertamanya adalah infeksi atau inflamasi atau peradangan. Kemungkinan yang kedua adalah tumor.
Nah, kita nggak tahu ini tumor yang jinak atau tumor yang ganas, karena tidak semua tumor itu adalah kanker, ada juga tumor yang jinak. Saya tidak pernah berpikir apapun, saya pikir karena saya jatuh, maka ini hanya sekedar infeksi atau paling nggak tumor jinak. Sampai akhirnya saya dioperasi, mungkin yang orang Semarang di sini tahu, saya dioperasi di Rumah Sakit Telogorejo Semarang, dan hasil jaringan saya ini diperiksakan di 2 rumah sakit, di Rumah Sakit Telogorejo dan Rumah Sakit Elizabeth. Dan ini adalah hasil patologi anatomi, jadi ketika kita melakukan operasi, jaringan kita diperiksa, ya, jadi ke bagian patologi anatomi untuk menentukan tumor atau benjolan itu apa sih? Apakah dia hanya tumor jinak, apakah dia infeksi, apakah tumor ganas. Dan waktu itu saya didiagnosis sebagai limfoma non-Hodgkin. Jadi waktu itu kanker kelenjar getah bening. Dan dari 2 rumah sakit yang berbeda mengkonfirmasi diagnosis yang sama. Bapak Ibu, waktu itu saya berusia 16 tahun. Ya hampir sweet 17 ya. Jadi saya begitu terpukul mendengar diagnosis tersebut. Selama 16 tahun saya selalu bertanya, apakah Tuhan itu maha baik, apakah Tuhan itu maha adil. Ternyata yang saya dapatkan adalah diagnosis kanker yang kedua. Kalau buat orang-orang, 1 kali kanker itu udah bencana, tapi saya dapat 2 kali. Dan waktu itu saya masih remaja, mungkin secara emosional saya masih labil, dan saya tidak pernah berpikir sekalipun bahwa saya akan bisa terkena kanker untuk kedua kalinya. Saya ingat waktu itu di satu malam di rumah sakit, saya masih syok mendengar diagnosis dari dokter. Ya waktu itu memang kebetulan dokternya bilang langsung ke saya, karena waktu dokternya datang, mama papa saya lagi keluar, jadi langsung disampaikan kepada saya yang umur 16 tahun bahwa saya ini kena kanker. Dan waktu itu saya hanya bisa menangis, ya. Jadi waktu itu pun saya cuma membayangkan, aduh sebentar lagi saya mau mati, nanti proses pemakaman. Saya malah berpikir yang seperti itu, Bapak Ibu. Saya masih banyak berdosa, saya masih banyak hal-hal yang belum saya lakukan. Kemudian saya mulai berpikir-pikir, saya mulai takut, ya. Jadi perasaan itu bercampur aduk. Jadi waktu itu sampai saya di suatu tengah malam saya duduk di tengah kegelapan, ya saya waktu itu dimatikan lampunya, saya bilang, Tuhan, selama 16 tahun saya selalu bertanya, apakah Engkau baik? Apakah Kau adil? Apakah Kau sayang kepadaku sama seperti Engkau mengasihi sesamaku? Apakah Kau mengasihi teman-temanku? Dan hari ini aku dapat jawabannya. Kau Allah yang jahat, saya bilang gitu. Bapak Ibu, malam itu saya tunjuk-tunjuk Tuhan. Saya bilang, aku benci Kau Tuhan, aku benci Kau, aku benci Kau Tuhan. Saya masih 16 tahun Bapak Ibu. Dan jujur tidak mudah untuk mendapatkan diagnosis kanker. Tapi di satu sisi saya begitu marah sama Tuhan. Saya begitu merasa Allah itu Allah yang jahat, yang tidak adil sama saya. Tapi Bapak Ibu, di sisi lainnya, siapakah saya? Seorang gadis umur 16 tahun yang divonis kanker. Saya rasanya nggak sanggup, Bapak Ibu. Kalau saya ingat perasaan itu kayak di dada itu ada batu besar yang mengganjal di dalam dada saya. Dan saya bilang, Tuhan, aku nggak kuat, Tuhan. Aku nggak kuat. Karena di depan mama papa saya bersikap, saya ini kuat. Karena saya nggak mau melihat mereka menangis untuk kedua kalinya. Biar saya sendiri yang mengalami ini, biar saya sendiri yang memendam rasa sedih saya. Tapi Bapak Ibu, saya hanya gadis berusia 16 tahun. Saya hanya bisa menangis. Saya menangis dan menangis, Bapak Ibu. Karena saya nggak berdaya, tapi saya juga marah sama Tuhan. Sampai akhirnya saya cuma bisa menangis dan menangis. Dan di tengah saya menangis itu, saya entah itu penglihatan atau apa Pak David, tapi saya seperti melihat gambar film gitu, kayak film berjalan di depan mata saya bisa melihat ketika saya masih kecil, kemudian saya menjalani operasi, awalnya saya jadi anak yang ceria, yang sukacita, kemudian saya tumbuh besar,
Saya mulai melihat teman dan kanan ke kiri, saya mulai membanding-bandingkan hidup saya dengan orang lain, saya mulai kehilangan sukacita saya mulai bukannya bersyukur, saya malah marah sama Tuhan. Sampai akhirnya di akhir film saya anggap seperti film itu, ada satu suara yang bicara, "Bukankah aku sudah menyelamatkan engkau, Nak? Tapi mengapa kau masih meragukan kebaikanku?" Wah, dengar itu Bapak Ibu, itu kayak kayak benar-benar menampar saya, benar-benar menghancurkan hati saya. Saya cuma menangis, saya bilang, "Saya orang berdosa, Tuhan ampuni saya." Seperti ada selubung yang terbuka dari mata saya bilang, "Ampuni Tuhan, ampuni. Bukannya aku bersyukur, aku sudah Kau izinkan hidup lolos dari kanker mata, yang dimana orang-orang tahu bahwa banyak yang meninggal karena retinoblastoma. Saya bisa sekolah seperti anak-anak pada umumnya, saya bisa berprestasi, saya bisa ranking bahkan. Saya bisa mendapatkan orang tua yang begitu mengasihi saya lupa Bapak Ibu. Saya lupa mengucapkan thank you Lord. Saya hanya mengukur kebaikan Tuhan hanya berdasarkan pikiran dan mata sempit saya. Tapi saya lupa mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan dan tambahkan dalam hidup saya. Waktu itu saya cuma bisa bilang, "Tuhan, saya orang berdosa. Iya Tuhan, saya salah. Saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kalau memang Tuhan mau hukum saya melalui kanker ini, saya terima Tuhan. Karena saya orang berdosa." Saya kembali menangis. Karena jujur, saya nggak pernah membayangkan umur 16 harus divonis kanker. Dan rasanya saya nggak punya pengharapan Bapak Ibu. Dan waktu itu saya kembali tidak bisa tidur malam itu, akhirnya saya buka Alkitab saya dan waktu itu saya bilang, "Tuhan, saya mau jalani semuanya ini, tapi satu hal Tuhan, tolong kuatkan aku Tuhan, aku nggak mampu Tuhan tanpa Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan untuk menyertaiku, aku butuh Engkau Tuhan." Dan waktu itu saya buka Alkitab karena nggak bisa tidur dan di situ saya membaca ayat tentang Yesus menjadikan seorang penghibur. Dan saya bilang, karena saya sebelumnya tidak pernah merasakan bagaimana Roh Kudus itu benar-benar hidup dalam hati saya bilang, "Tolong hibur aku Tuhan, hibur aku dan kuatkan aku Tuhan." Aku undang Roh Kudus masuk dalam hatiku untuk menguatkan aku, untuk memberiku kekuatan. Dan waktu itu saya kemudian tertidur. Dan Bapak Ibu, keesokan harinya, saya bangun dengan masalah yang sama, dengan sakit penyakit yang sama, dengan vonis kanker yang sama, tapi rasanya waktu itu batu yang menyesak dada saya malam sebelumnya itu rasanya hilang. Dan singkat cerita waktu itu datang Pendeta Indrawan Elias, beliau merupakan gembala sidang Gereja Isa Al-Masih Pringgading di Semarang. Dan itu pun tidak sengaja, Bapak Ibu. Ceritanya dia habis visitasi, kemudian ketemu jemaat ketika dia hampir pulang, dan jemaat ini mengajak Pak Indrawan ini untuk mendoakan saya. Jadi memang waktu itu dia tidak khusus datang mendoakan saya, tapi pas dia mendoakan jemaat yang lain, ada jemaat lain mengajak beliau mendoakan saya. Dan waktu itu yang dia dapatkan dari doa bahwa saya harus dibawa ke Singapura untuk pengobatan saya. Dan sejak itu beliau juga akhirnya mengajak Ibu Indrawan dan mereka menjadi orang tua rohani saya juga. Dan singkat cerita saya dibawa ke Singapura, Bapak Ibu. Waktu itu kami orang desa ya, jadi kalau boleh saya saksikan, papa saya seorang dokter ya, seorang kepala puskesmas. Jadi kami, puji Tuhan cukup, tapi kami bukan keluarga yang kaya raya. Jadi saya tahu ketika papa dan mama saya membawa saya ke Singapura itu mengorbankan segala sesuatu yang dipunyai, bahkan sempat pinjam untuk pengobatan saya. Ketika sampai di Singapura,
saya dibawa awalnya ke National Cancer Center di SGH, kemudian dirujuk ke KK, jadi Kandang Kerbau Children and Women Hospital, dan sempat 3 minggu itu saya diperiksa, ya. Jadi mereka lakukan berbagai pemeriksaan, termasuk membaca ulang hasil patologi anatomi dari Semarang. Dan waktu itu dikatakan ini bukan limfoma non-Hodgkin, bukan kanker kelenjar getah bening, tapi kami tidak tahu dengan pasti apa diagnosis pastinya. Dan waktu itu semakin saya keadaannya kurang baik, berat saya tinggal 45 kilo, setiap malam saya menangis karena kesakitan, karena kaki saya ini nyeri, dan waktu itu juga harus menjalani berbagai macam pemeriksaan. Nah, meskipun saya seorang anak dokter, tapi saya tuh paling takut sama jarum sebenarnya. Jadi nakalnya saya, bahkan kalau dulu ada vaksinasi di sekolah, saya sampai bohong, udah disuntik papa di rumah gitu, karena saya tuh takut jarum suntik, Bapak Ibu. Saya begitu takut sampai bohong gitu kan. Tapi hari-hari itu tangan saya, kemudian punggung saya ditusuk dengan banyak jarum, dan bukan hal yang mudah, dan juga saya juga harus mengalami sakit nyeri yang mungkin nyerinya nyeri hebat ya, karena waktu itu saya mendapatkan obat tuh finally adalah morfin ya. Jadi kalau nyeri yang biasa-biasa pasti tidak diberi morfin ya. Kalau nyeri yang hebat baru kita dokter memberikan morfin. Dan setelah 3 minggu itu dokter kembali menyarankan saya untuk operasi. Jadi sejak operasi saya yang di Semarang itu, kaki saya itu tidak bisa digerakkan, Bapak Ibu. Jadi kemana-mana mama saya mendorong saya di kursi roda, karena kalau kaki saya tidak bisa digerakkan pasti saya akan sulit berjalan. Dan dokter bilang, baiklah kita akan operasi ulang, kita ambil jaringannya, dan juga kita akan pasang alat untuk kemoterapi. Dan waktu itu setelah 3 minggu saya mengalami kelelahan yang luar biasa, saya di ruang dokter itu, Bapak Ibu, saya bilang sama mama papa masuk aja. Saya tak di luar, saya nunggu di luar. Bapak Ibu, itu adalah titik di mana saya putus asa. Di ruang dokter ada mama papa saya bertanya, apa pengobatan yang terbaik buat putri saya? Tetapi di luar ruangan ada saya yang sedang berdoa, Tuhan, kalau boleh aku mau mati aja. Kalau boleh Tuhan akhiri penderitaanku, aku mau mati aja. Aku menyerah Tuhan, aku menyerah. Karena saya tahu mama papa juga sampai menjual rumahnya untuk biaya pengobatan saya, dan hancur hati saya, Bapak Ibu, membayangkan mereka kehilangan semuanya. Dan waktu itu saya hanya menangis di depan ruang dokter itu. Tiba-tiba ada seorang ibu India itu mendekati saya juga kaget. Dia bilang, gadis kecil kamu kenapa kok menangis? Mungkin kan saya menarik perhatiannya. Dan kemudian saya peluk ibu itu, saya bilang, "Anti, saya ini kena kanker, saya mau mati aja, saya mau mati aja. Saya doa saya mau mati aja. Saya mau mati aja supaya mengakhiri penderitaan saya." Kemudian ibu itu memeluk saya kencang. Nah, di tengah saya memeluk, tiba-tiba muncul pikiran jelek saya bilang, "Hei, ibu ini kan nggak tahu pergumulan apa yang harus saya hadapi. Ibu ini kan nggak tahu hari-hari kesakitan saya. Ibu ini kan nggak tahu saya ini paling takut jarum suntik, tapi hari itu saya harus ditusuk, tusuk dan ditusuk. Ibu ini kan nggak tahu papaku hanya dokter di puskesmas di sebuah desa kecil. Bagaimana dia bisa sanggup untuk mencukupi pengobatan di rumah sakit Singapura, karena untuk menemukan penyakitnya aja susah, bagaimana mengobatinya." Akhirnya saya buka pelukan dia, saya dorong, Bapak Ibu. Saya dorong, dan saya bilang, "Anti," saya marah, saya dorong, karena saya merasa dia bisa bilang sabar, apa dia bisa mengerti apa yang saya rasakan. Untungnya ibu ini nggak marah, dia malah berlutut, karena posisinya waktu itu dia berdiri dan saya duduk di kursi roda. Dia bilang, "Gadis kecil, kamu lihat di sana." Gitu. Saya melihat ke arah dia menunjuk, dan di situ saya lihat ada seorang gadis kecil, ya lebih kecil dari saya,
saya 16 tahun, gadis kecilnya itu 3 tahun, Mbak, kurang lebih 3 tahun. Dia dipangku oleh suaminya, ya, tapi yang menarik perhatian saya adalah di kepala gadis kecil itu terpasang perban, gitu, elastik perban. Dan waktu itu ibunya bercerita bahwa, Ibu India itu bercerita bahwa itu putri kecilku, usianya 3 tahun, dan dia menderita kanker otak. Sudah 2 kali operasi dan bahkan tempurungnya belum dipasang. Gadis kecil untuk mencukupi biaya pengobatan itu pun kasih karunia karena papanya adalah pekerja konstruksi, jadi kami nggak punya uang. Kalau kami bisa berobat itu karena dapat dari insurans dan bantuan dari banyak pihak. Gadis kecil, jangan takut berjuang ya, karena apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan selalu menyertaimu dan pernah meninggalkanmu. Kemudian dia memeluk saya sekali lagi, saya menangis terseduh-seduh kembali, lalu dia meninggalkan saya dan kembali ke keluarganya. Dari jauh saya memandang keluarga mereka. Bapak Ibu, ibu itu punya masalah yang lebih besar loh. Anaknya kanker otak. Mungkin besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan, mungkin sewaktu-waktu anaknya bisa meninggal dipanggil Tuhan. Tapi kok masih bilang jangan takut, jangan khawatir, dan bisa bilang apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya malu Bapak Ibu waktu itu. Serasa Tuhan menegur saya melalui ibu itu. Bahwa terkadang orang itu punya masalah yang lebih besar, tapi masih bisa sukacita, masih bisa yakin akan kasih dan kebaikan Tuhan. Sedangkan saya, kanker saya di kaki. Kalaupun saya mati, mungkin nggak besok, nggak minggu depan. Dan peristiwa itu mengajarkan Bapak Ibu, ketika Tuhan mau memakai kita, mungkin tidak seperti yang kita mau kita dipakai dengan segala kelebihan, kepandaian, kepintaran, berkat. Tetapi Tuhan memakai dengan segala kekurangan kita, dengan segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin ibu itu nggak punya yang namanya kekayaan, nggak mungkin punya kehebatan, tapi dia cuma memberikan perhatian Bapak Ibu. Dan kalau saya boleh katakan perhatiannya 5 menit itu mengubah hidup saya, Bapak Ibu. Ketika Tuhan mau pakai Bapak dan Ibu, pertanyaannya bukanlah apakah saya mampu, tetapi apakah saya mau. Karena ketika kita bilang saya mau, bukan karena saya mampu, disitulah Tuhan bekerja di dalam hidup Bapak dan Ibu. Ketika kita bilang saya mampu, kuasa Tuhan tidak akan dinyatakan. Karena justru dalam kelemahannya kuasa Tuhan dinyatakan. Kemudian waktu itu saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ampuni saya mau bertobat dan saya mau belajar dari iman Ibu India ini untuk tetap percaya sama Tuhan. Singkat cerita, saya menjalani operasi dan hasil dari patologi anatomi saya juga dikirim ke Inggris, jadi untuk second opinion, dan saya akhirnya dipindah ke Mount Elizabeth. Ya, jadi waktu itu saya tinggal di belakang Orchard Road, kan ada rumah yang disewakan untuk pasien-pasien Indonesia khususnya. Jadi saya tinggal di situ dan oleh pemilik rumah tinggal itu saya dibawa ke dokter di Mount Elizabeth. Dan puji Tuhannya memang dokter itu adalah senior consultant onkologi. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Dr. Ang Peng Tiam. Jadi sebelum dia ketemu saya, dia itu sudah dengar kasus saya. Karena kasus saya ini kasus yang langka. Jadi mereka suka bikin semacam tumor board untuk membicarakan kasus-kasus kanker-kanker yang langka atau kanker-kanker yang sulit gitu. Jadi dia udah tahu saya sebelum dia ketemu saya. Dan waktu itu setelah ketemu saya, dia bilang, "Oke, besok kita start kemoterapi." Dan Bapak Ibu, finally mami saya bilang, "Ya udah, kita berobat di sini aja." Mungkin saya nggak bisa jelaskan karena begitu panjangnya Bapak Ibu, tapi waktu itu saya mulai dibangkitkan imannya. Jadi waktu saya kembali ke Indonesia, saya datang ke mama saya
mama rohani saya bilang, Mami, Vita itu ketemu ayat, Mami. Tapi Vita bingung bagaimana mengaplikasikannya. Mami saya bertanya, ayat apa? Jadi mami saya itu istri dari pendeta Indrian Elias. Jadi Tuhan itu bilang, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mami, kayaknya Tuhan itu bilang saya itu mau disembuhkan, Mami. Jadi saya sudah disembuhkan. Tetapi Mami, saya bingung. Telah dan akan itu kan beda, Mami. Jadi dalam dimensi waktu telah itu sudah, akan itu belum. Nah, jadi kalau ada orang yang nanya, Vita kamu udah sembuh belum? Masa Vita bilang sudah, Mami, orang tiap malam Vita kesakitan, Vita dikasih morfin. Jadi Vita harus bagaimana? Nah, dengan penuh bijaknya, jadi Ibu Pendeta Indrian Elias itu memberikan perumpamaan. Vita tahu nggak? Ibu hamil. Iya, Mami. Ibu hamil itu tahu nggak ada janin di dalam perutnya? Tahu, Mami. Apakah orang bisa melihat janin di dalam perut ibu hamil itu? Nggak bisa, Mami. Nah, sama seperti ibu hamil itu, kamu sedang mengandung kesembuhan. Butuh proses, butuh waktu, dan butuh proses persalinan yang menyakitkan. Sampai suatu saat dinyatakan, percayalah Vita, karena Mami sudah menjadi seorang pernah melahirkan, jadi walaupun sakitnya orang melahirkan, tapi ketika melihat bayinya yang dilahirkan, rasa sakit itu akan hilang. Jadi mulai sekarang kamu harus mengimani bahwa kamu sudah disembuhkan. Dan waktu sejak saat itu, Bapak Ibu, saya setiap saat saya bilang dalam nama Yesus kanker sudah hilang. Dalam nama Yesus tulang tumbuh, karena waktu itu tumor saya ini sudah menggerogoti tulang. Ini gambarnya ya. Dan apakah langsung sembuh? Tidak, Bapak Ibu. Saya masih harus menjalani proses kemoterapi sebanyak 36 kali. Dan waktu itu setelah selesai proses kemoterapi, saya dianjurkan untuk menjalani radiasi atau radioterapi, dan karena saya mau waktu itu orang tua saya kehabisan biaya, jadi kami melanjutkan di Indonesia. Waktu itu saya menjalani radiasi di Rumah Sakit Kanker Darmais. Setelah 30 kali, dokter bilang kita mau menambahkan radiasi sebanyak 25 kali, saya minta untuk radiasinya di Semarang saja, karena ini alasannya Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya sakit, itu di kelas 1 SMA, jadi mau naik kelas, jadi operasinya itu pas liburan sekolah. Dan ketika saya harus berjuang melawan kanker, jadi saya kan nggak bisa sekolah, Bapak Ibu. Ya, jadi waktu itu saya naik ke kelas 2 SMA. Sehingga waktu itu saya otomatis tidak bisa mengikuti pelajaran. Tetapi saya bilang sama mama papa saya bahwa saya mau tetap sekolah. Nah, bagaimana? Karena waktu itu tidak ada sistem belajar jarak jauh. Jadi kalau nggak masuk, bagaimana gurunya bisa memberikan nilai? Nah, waktu itu mama saya datang menghadap kepala sekolah dan bilang, tolong anak saya ini walaupun sakit masih semangat untuk sekolah. Jadi, lah bagaimana caranya? Boleh nggak Alvita cuman ikut ulangan saja? Nah, hal selanjutnya yang membuat bingung adalah sekolah saya itu kelas SMA-nya itu di lantai 3. Dan waktu itu nggak ada lift. Dan saya waktu banyakan itu duduk di kursi roda karena tadi kaki saya kan sakit gitu kan, Bapak Ibu. Dan saya berdoa sama Tuhan, dan dilalah itu ada yang ngasih kruk. Jadi kruk. Ya, jadi awalnya saya cuma datang aja waktu ulangan, itu di kantin lantai 1. Jadi saya belajar di rumah, kemudian saya ikut ulangan, saya pulang gitu. Dan Bapak Ibu tahu nggak, saya ke sekolahnya itu gimana? Digendong, dibopong ya oleh salah satu putra pendeta Indrawan Elias. Jadi waktu itu dijemput di rumah, dibopong, dibawa ke kantin, lalu dibopong lagi, dibawa ke rumah. Dan buat saya salah satu yang membuat saya semangat untuk hidup adalah saya ingin mewujudkan cita-cita saya, yaitu menjadi seorang dokter. Waktu itu saya nggak kebayang bagaimana ya caranya. Yang penting saya percaya Tuhan aja.
Karena berkali-kali mama saya itu ajarkan, ya kalau apa yang bagian yang kita bisa lakukan itu bagian manusia, tapi apa yang bagian yang tidak kita bisa kerjakan itu adalah bagian Tuhan. Jadi kamu harus berjuang, berusaha, sisanya serahkan sama Tuhan. Saya nggak tahu, bahkan waktu itu lagi pengobatan, tapi somehow saya percaya bahwa ketika saya hidup, saya bukan cuma sekedar dibiarkan hidup, tapi ketika saya hidup akan ada rencana Tuhan yang dinyatakan. Dan saya merasa dengan jadi dokter itu adalah salah satu caranya. Tapi saya nggak kebayang, Bapak Ibu. Saya nggak kebayang bagaimana seorang dengan satu penglihatan, bagaimana seseorang yang sakit kanker dan saat itu sedang proses pengobatan kanker bisa jadi dokter. Dan waktu itu saya cuma mengerjakan bagian saya bilang, Tuhan, aku akan kerjakan bagianku dan sisanya aku akan kembalikan kepadamu. Dan ini Bapak Ibu, kalau ini ada panahnya ya, jadi kalau zaman dulu kan cawu ya, jadi saya satu cawu nggak masuk. Ini benar-benar satu cawu nggak masuk, saya masuk di cawu yang kedua. Yang cawu kedua pun masuk karena tadi kepala sekolah akhirnya panggil orang tua saya dan bilang karena di Indonesia nggak ada sistem belajar jarak jauh, jadi kalau Alvita nggak masuk di CAU yang kedua, maka kami akan menyarankan untuk Alvita tinggal kelas ya, supaya Alvita juga bisa fokus di pengobatannya. Dan ketika mama papa saya datang dengan membawa kabar tersebut, saya sedih Bapak Ibu. Saya bilang, untuk apa aku hidup kalau aku tidak bisa jadi berkat buat orang lain? Untuk apa aku hidup hanya sekedar hidup kalau hidupku tidak berarti buat orang lain? Jadi saya mau tetap sekolah mama papa gitu ya. Waktu itu sempat mama papa juga melarang, dokter pun bilang karena sekolah saya itu 3 lantai Bapak Ibu. Jadi saya sebelumnya kemana-mana itu dibopong ya, atau kursi roda, atau malahan gelesot lah kalau bahasa Jawanya gitu. Tapi bagaimana caranya saya bisa naik di lantai 3? Nah tadi yang dilalahnya ada yang ngasih kruk itu ya, dan rambut palsu wig gitu ya, karena proses kemoterapi itu sudah menghabiskan rambut saya, jadi saya gundul, nggak punya rambut, nggak punya alis. Kemudian waktu itu muka saya gelap, hitam, bulat ya, atau yang disebut dengan moon face karena pengaruh dari kemoterapi. Dan saya bilang waktu itu saya akan naik ke lantai 3 dengan kruk saya. Bapak Ibu, saya setiap hari saya naik tangga 3 lantai Bapak Ibu. Tapi bukan semenit, 2 menit, tapi setengah jam. Karena saya harus naik satu-satu sambil menyangga kruk saya. Kadang-kala saya berdiri, kemudian saya terduduk di tangga itu sambil menangis. Saya cuma melihat teman-teman saya yang begitu mudahnya dari lantai 1 ke lantai 2 nggak ada beberapa menit sudah sampai. Sedangkan saya hampir setengah jam kadang-kadang. Karena saya nggak boleh sama sekali jatuh, jadi saya benar-benar hati-hati. Dan saya menangis di tangga itu, sehingga saya namakan itu tangga air mata saya. Jadi ada beberapa kali saya menangis, kenapa ya Tuhan, naik tangga aja itu susah. Kenapa Tuhan izinkan untuk saya untuk naik tangga ini, kenapa kok kepala sekolah nggak berbelas kasihan sama saya disuruh naik ke 3 lantai ini. Tapi kemudian Roh Kudus bilang, ayo mengucap syukur, mengucap syukur. Saya nggak ngerti, Bapak Ibu. Orang lagi berkeluh kesah, ya akhirnya saya cuma bilang, ampuni aku Tuhan, aku mengucap syukur, aku masih boleh sekolah. Kemudian saya naik lantai 3, Bapak Ibu, apakah selesai? Enggak. Karena di jam 9 saya harus diradiasi di rumah sakit Karyadi. Jadi saya turun lagi tangga yang sama, dijemput mobil, radiasi, kembali lagi ke sekolah. Jadi dalam 1 hari itu, saya 4 kali bolak-balik tangga. Jadi pure, mungkin sekolah saya cuma beberapa jam, sisanya naik turun tangga dengan penuh air mata. Tetapi Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Meskipun melalui peristiwa yang mungkin kita anggap tidak adil, berat, mungkin kita pikir, nih orang kok nggak ngerti ya, guru-gurunya, kemudian kepala sekolah saya.
Nah, ternyata Tuhan punya maksud kenapa Bapak Ibu. Ketika saya mulai naik turun tangga itu, ternyata Tuhan sedang melatih otot kaki saya Bapak Ibu. Jadi awalnya saya nuruk tangga kan kesulitan, tapi setelah beberapa hari saya mulai kuat kaki saya, karena setelah tidak digunakan, otot itu biasanya juga akan mengecil. Nah, ternyata itu adalah latihan saya Bapak Ibu, naik turun tangga itu. Dan di akhir radiasi, puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa naik turun tangga sambil melepas kruk, karena kaki saya itu udah kuat. Jadi memang kalau saya boleh saksikan, itu merupakan cara Tuhan untuk melatih kaki saya supaya saya bisa kuat. Dan puji Tuhan waktu itu juga, kalau biasanya pasca pengobatan, pasien-pasien kanker akan menjalani yang namanya pemeriksaan, bisa pemeriksaan laboratorium, bisa pemeriksaan imaging, dan waktu itu dilakukan pemeriksaan MRI. Jadi waktu hasil MRI sebelumnya adalah ada tumor yang tumor ganas, dan waktu itu sudah menginfiltrasi, jadi udah merusak tulang saya. Jadi tulang saya ini udah keropos, udah rusak karena kanker. Dan berdasarkan hasil MRI yang terbaru, dokternya pun heran Bapak Ibu. Bahkan dia lebih heran lagi adalah saya masuk ke ruangannya tanpa menggunakan alat bantu. Alvita yang dilihat sebelumnya adalah Alvita yang duduk di kursi roda. Tetapi Alvita yang saat ini dilihat adalah Alvita yang berjalan. Itu karena Tuhan izinkan saya naik turun tangga air mata itu loh, saudara. Tangga yang saya tangisin berhari-hari, berminggu-minggu. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk menguatkan kaki saya. Dan ketika dokter itu melihat, dia juga, oh, dia kaget. Kenapa Alvita udah bisa jalan dengan lancarnya. Dan dari hasil pemeriksaan MRI, dia bilang, Alvita, saya nggak bisa nyatakan kamu sembuh. Tetapi berdasarkan hasil MRI, tumor ganasnya sudah tidak ada, dan di sini tulang-tulang yang tadinya rusak, muncul pertumbuhan tulang-tulang baru. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang saya doakan dalam nama Yesus, tulang sudah tumbuh itu sudah benar-benar tumbuh, dan dinyatakan waktu itu. Singkat cerita, ketika itu saya cuma bilang, mungkin manusia, dokter nggak bisa nyatakan saya sembuh, tapi saya percaya saya sudah disembuhkan. Dan waktu itu, Bapak Ibu, kalau namanya anak SMA, ya pasti udah berpikir mau kuliah apa ya, gitu. Mau pilih universitas apa ya. Dan waktu itu saya bilang sama mama papa, Mah, Pak, saya kan udah selesai pengobatan. Saya bilang saya sudah selesai pengobatan karena dokternya belum berani menyatakan saya sembuh. Saya bilang saya mau jadi seorang dokter. Sempat waktu itu papa mama saya, kamu nggak berpikir dulu nak, karena jadi dokter itu tidak mudah. Yang pertama fisiknya harus kuat, kedua mata, penglihatan kamu hanya satu. Bahkan waktu itu papa saya ngajak saya ke rak bukunya, dia tunjukkan bukunya yang tebal bantal ya, dari yang bantal segini, dia bilang kamu harus baca buku-buku ini ya, dan bagaimana kamu pikir dulu, karena nggak mudah, beban dua mata itu kamu harus tanggung dengan satu mata. Saya cuma bilang, Mah, Pak, kalau saya sudah diizinkan Tuhan untuk hidup, untuk selamat dari kanker, pasti Tuhan punya rencana yang besar, pasti punya Tuhan rencana yang indah, dan dia nggak sekedar iseng untuk menyelamatkan saya atau menyembuhkan saya, tapi Vita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Vita. Singkat cerita, Bapak Ibu, saya masuk di Fakultas Kedokteran Tarumanegara. Saya lulus di usia 25 tahun, dan memang waktu itu saya tidak banyak cerita ke rekan-rekan saya mengenai riwayat sakit saya, karena saya nggak ingin diperlakukan berbeda. Jadi yang tahu hanya pembimbing akademik saya. Jadi kalau kita kuliah kan punya pembimbing akademik yang akan in charge kalau saya ada apa-apa. Dan cuma satu kali saja saat mata kanan saya ini kena infeksi berat, jadi keratitis. Jadi pada saat keratitis itu saya nggak bisa buka mata Bapak Ibu, karena kalau kena sinar matahari silau. Jadi saya praktis seperti orang buta. Jadi waktu itu sampai saya telepon minta tolong teman saya untuk bawa saya ke dokter mata dalam keadaan seperti saya kayak orang buta Bapak Ibu.
Jadi saya nggak lihat, saya cuma tutup mata, dia tuntun saya sampai ke rumah sakit Sumber Waras waktu itu. Dan waktu itu saya cuma bisa bilang, Tuhan ampuni saya ya. Saya begitu fokus dengan satu penglihatan yang tidak bisa digunakan, tapi saya lupa mensyukuri satu mata saya yang bisa berfungsi. Sampai akhirnya saya begitu bersyukur pada saat mata kanan saya juga infeksi, saya merasakan bagaimana rasanya jadi orang buta. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah setengah-setengah mendengarkan doa anaknya. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku pengen jadi dokter yang berhubungan dengan onkologi, yang berhubungan dengan kanker. Bapak Ibu, kalau boleh saya sampaikan bahwa untuk seorang dengan satu penglihatan, jadi seorang dokter itu juga suatu kasih karunia. Yang mungkin waktu itu memang persyaratannya tidak buta warna. Jadi nggak ada persyaratan harus dua penglihatan harus berfungsi gitu ya. Tapi tidak buta warna, saya kan nggak buta warna, saya bisa lolos. Tetapi untuk jadi dokter spesialis itu saringannya itu lebih ketat. Mungkin kalau yang punya relatif, punya kerabat dokter tahu betapa susahnya untuk bisa masuk sekolah spesialis kedokteran. Apapun, ya khususnya untuk bidang-bidang yang mungkin banyak peminatnya gitu. Dan waktu itu saya sempat mendaftar di Semarang Bapak Ibu dan saya nggak diterima. Dan setelah saya nggak diterima, kebetulan kenalan dari ibu gembala saya. Jadi waktu itu kami dipertemukan dan dia bilang yang menyebabkan saya tidak diterima adalah kondisi fisik saya. Waktu itu secara manusia hati saya hancur. Saya bilang kalau nilai saya, kalau bahasa Inggris saya bisa belajar. Tapi kalau kondisi fisik saya nggak bisa ubah. Jadi saya harus terima. Dan secara kebetulan waktu itu sepupu saya sudah sekolah dulu, jadi dia disekolahkan oleh UPH, jadi dia berkuliah di UPH dan dia sudah jadi residen. Jadi sebutan peserta didik dokter spesialis ada residen di bagian kedokteran nuklir. Jadi dia udah sekolah dulu, pas dia pulang ke Semarang, dia cerita, Vita aku sekolah ini nih, kedokteran nuklir. Nah saya juga masih awam, saya dengar kok nuklir ya gitu. Nah dia cerita sampai dia tersebut kata bone scan. Nah waktu saya sakit Bapak Ibu, saya tuh juga di bone scan gitu. Jadi saya ingat, oh bone scan yang disuntik radioaktif itu, iya itu. Bahkan bukan cuma untuk diagnosis, tapi untuk terapi. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak. Saat itu ada suara dalam hati saya bilang, itu buat kamu, itu buat kamu. Secara manusia saya pernah mendengar seseorang bilang bahwa kemanapun kamu mendaftar, kamu akan sulit diterima karena kondisi fisikmu. Tapi waktu itu ada suara hati yang bilang, itu buat kamu, itu buat kamu. Dan waktu itu saya sudah bertemu dengan suami saya, mantan pacar saya waktu itu, dan dia bilang, coba aja, lebih baik kita mencoba dan gagal daripada kita menyesal. Dan sekarang pun kalau misalnya kamu nggak terima, kan ada saya, bahumu untuk menangis gitu ya. Jadi suami saya waktu itu juga benar-benar support ya. Jadi setelah kami menikah, jadi saya tuh menikah hari Minggu, hari Rabunya saya ujian spesialis Bapak Ibu. Jadi kejar tayang nih, hari Minggu menikah, hari Rabu Senin ya kami berangkat, hari Rabu saya ujian spesialis. Ya jadi saya jalani semua proses-prosesnya sampai di satu titik adalah proses wawancara. Jadi kalau mau daftar di program pendidikan dokter spesialis itu ada wawancaranya ya. Ya biasa pertanyaannya kenapa kok mau ambil nuklir, nanti biayanya dari mana, kemudian sudah menikah atau belum. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, awalnya itu mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu dengan kondisi fisik saya atau riwayat kanker saya. Tiba-tiba seorang profesor itu nanya seperti ini, dan menurut saya itu pertanyaan iseng. Dia nanya, Alvita, ya Prof, apalagi ya, kita nanya apalagi ya, dia nengok ke kanan, nengok ke kiri, ke dokter-dokter lainnya. Ini adalah Prof. Johan waktu itu yang bertanya. Beliau adalah profesor di bidang penyakit dalam dan kedokteran nuklir. Dia bilang, coba ceritakan peristiwa yang paling berkesan di hidupmu, gitu. Wah, saya waktu itu berdilema ya Bapak Ibu ya. Kalau
saya cerita tentang riwayat saya, itu bisa jadi buah si malakama, karena udah pasti itu jadi kelemahan saya. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kita harus terbuka, kita harus jujur. Kita harus jujur. Dan akhirnya saya jujur, Bapak Ibu. Di depan profesor dan semua penguji, saya bilang, Prof, dokter-dokter semuanya, saya adalah seorang survivor kanker. Mereka kaget, kanker apa gitu kan? Saya kanker retinoblastoma dan kanker PNET, primitive neuroectodermal tumor. Jadi waktu itu setelah diperiksa ulang, ternyata kanker saya dikatakan kanker PNET. Tetapi dengan pengalaman saya sebagai seorang pasien, mantan pasien, saya bisa memahami bagaimana perasaan dari pasien-pasien saya. Dan juga ketika nanti saya menjadi seorang spesialis kedokteran nuklir, saya tidak hanya memberikan obat dalam bentuk radioaktif, tetapi saya juga memberikan dukungan, semangat untuk pasien-pasien saya, sehingga mereka tidak down, mereka tetap semangat untuk menjalani pengobatan. Dan mereka bisa menerima Bapak Ibu karena rata-rata mereka pendidikannya di luar negeri, jadi paradigmanya sudah luas ya. Dan singkat cerita, puji Tuhan, Bapak Ibu, saya diterima dan akhirnya saya menjadi presiden atau peserta didik ya program pendidikan dokter spesialis. Dan kalau boleh saya ceritakan luar biasanya Tuhan, waktu saya kecil Bapak Ibu, saya tuh tinggalnya di desa ya, jadi benar-benar desa ya. Majalah Bobo pun nggak ada, apalagi Donald Bebek. Cuman korannya papa aja. Cuman papa saya itu belikan saya satu set ensiklopedi. Ya, ada seri binatang, seri negara. Dan waktu itu waktu kecil saya cuma nunjuk-nunjuk, saya pengen ke sini, saya pengen ke sini, saya pengen ke sini, saya pengen. Waktu saya pendidikan 5 tahun di Bandung itu Bapak Ibu, Tuhan itu wujudkan impian saya bisa pergi ke negara-negara tanpa mengeluarkan duit sepersen pun, karena suami saya hamba Tuhan. Maaf, gajinya 2 juta waktu itu. Dan waktu itu saya bisa pergi ke Jepang, ke Korea, ke Bangladesh, ke Vietnam, ke Singapura hampir setiap tahun, Bapak Ibu. Dan itu karena kedokteran nuklir. Jadi negara-negara maju itu mereka mau kasih support untuk negara-negara berkembang supaya dokternya itu belajar, supaya nggak ketinggalan. Jadi mereka akan memberikan grant ya istilahnya untuk dokter-dokter yang mengirim misalnya kasus atau penelitian, dan saya rajin kirim dan saya bisa keliling dunia. Jadi luar biasa Saudara. Buat Tuhan itu luar biasa, lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Dan selama saya menjalani pendidikan ya, saya juga diizinkan Tuhan untuk menguatkan banyak orang. Nah, ini di sekolah Karangturi ini adalah yayasan, dan di tengah-tengah mereka ini duduk guru-guru saya yang waktu saya SMA. Jadi mereka tahu banget ya waktu saya rambutnya gundul, waktu saya kemoterapi, waktu saya kruk ya. Dan waktu saya cerita, mereka selesai, mereka peluk dan mereka bilang, Ibu inget banget Alvita waktu itu kamu, jadi Ibu juga kagum kamu di tengah-tengah sakit kamu masih tetap mau sekolah. Dan saya bilang makasih ya Bu, makasih ya Pak, karena tanpa Bapak dan Ibu nggak mungkin saya bisa jadi seorang dokter. Dan ini bersama teman-teman saya ya, survivor kanker anak. Jadi banyak juga Bapak Ibu yang jadi survivor. Ya, jadi pengalaman saya dulu seorang pasien. Pada saat ini saya udah 7 kali menjalani operasi. Ini yang terakhir tahun lalu. Saya menjalani operasi Bapak Ibu karena ada miom dan karena ukurannya besar, saya harus dilakukan pengangkatan rahim. Ini operasi saya yang ke-6. Jadi saya saking terbiasanya operasi, saya jalan sendiri ke ruang operasi, nggak pakai acara takut, karena saya percaya Tuhan yang udah handle hidup saya. Dan ini saya bersama anak-anak pasien-pasien pasien saya nggak cuma orang dewasa. Dan ini luar biasanya Tuhan juga. Jadi saya tuh dulu berdoanya sama Tuhan, saya pengen jadi dokter anak karena saya suka anak-anak Bapak Ibu. Saya jadi guru sekolah minggu dari saya masih anak remaja. Dan di kedokteran nuklir ini ternyata aplikasinya juga bisa diaplikasikan ke penyakit anak. Jadi saya tiap minggu itu menerima pasien-pasien anak, dan mereka itu sukacita juga akhirnya kalau datang ke nuklir. Bahkan ketika mereka selesai atau lagi nggak periksa nuklir, mereka bisa bilang,
kangen sama dokter Vita gitu, atau pengen ketemu datang lagi sama dokter Vita. Jadi saya berusaha untuk menyebarkan sukacita, nggak cuman ke pasien-pasien dewasa, tapi ke anak-anak. Dan memang mungkin nanti next time ya, karena bidang kedokteran nuklir itu luas, jadi tadi juga melibatkan scanning. Ya, ini saya waktu pandemi juga kita menggunakan hazmat. Selama pandemi pun, puji Tuhan Bapak Ibu, saya tetap berdinas, nggak ada yang namanya work from home, karena memang di RSCM memang kebetulan saat ini saya satu-satunya, jadi saya nggak bisa work from home, nggak ada penggantinya. Tapi puji Tuhan sampai saat ini saya belum, ya, atau semoga nggak pernah sakit COVID ya, puji Tuhan. Dan juga kerjaannya juga bukan cuma di departemen, tapi saya juga ikut operasi ya, jadi menggunakan bahan radioaktif untuk tracer, baru nanti dokter akan mengambil lokasi tersebut ya, di tempat tumor yang mana yang akan diangkat. Dan puji Tuhan banyak hal kalau boleh saya sampaikan, bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Bapak Ibu, sampai segitu luar biasanya Tuhan. Dan satu impian saya waktu saya kecil adalah saya pengen punya buku. Karena waktu saya kecil itu kan nggak ada hiburan yang keren-keren, namanya orang desa. Jadi yang keren itu buku. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya pengen punya buku Tuhan. Saya pengen jadi penulis buku. Tapi saya itu nggak bisa nulis Bapak Ibu. Nilai bahasa Indonesia saya tuh C. Tapi apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah. Jadi saya dipertemukan dengan suami saya yang salah satu talentanya menulis buku gitu. Jadi saya yang ini kesaksian saya. Kemudian selanjutnya adalah saya memberikan ide dan suami saya yang menuliskan. Jadi ini buku Warrior of Life tentang kisah-kisah orang dengan keterbatasan fisik, keterbatasan mental, tapi bisa punya prestasi, tapi bisa menguatkan orang lain. Nah, kalau orang dengan kekurangan fisik, dengan disabilitas bisa menguatkan orang yang normal, jadi yang cacat itu siapa gitu pertanyaan saya ya Bapak Ibu. Makanya saya mendorong Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, saat ini juga saya sering memotivasi adik-adik untuk punya visi di dalam Tuhan, yaitu jadi berkat. Ya, meskipun kita punya kekurangan, meskipun kita mungkin tidak pandai, tetapi tadi seperti Ibu India itu bilang, kuncinya bukan apakah kita mampu, tapi apakah kita mau, maka Tuhan akan pakai kita. Dan ini adalah School of Life, kita bikin secara berseri, jadi hidup kita ini bisa belajar dari banyak hal. Bisa dari pengalaman hidup kita, pengalaman orang lain, dari alam, ya, dari banyak hal kita bisa belajar, dan terutama adalah dari firman Tuhan. Dan ini kami menjadi ghostwriter. Ini adalah Jocelyn, pengenakan dari Cherry Bell, anaknya juga menderita kanker retinoblastoma. Dan puji Tuhan mungkin saya nggak bisa ceritakan satu persatu, tetapi serasa apa yang saya alami, ya, duka cita yang saya alami, ternyata saya baru mengerti bahwa semuanya itu memang Tuhan izinkan untuk satu tujuan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami kesulitan, Tuhan tidak akan iseng dengan hidup Bapak Ibu. Kalau Dia mau membentuk Bapak dan Ibu melalui yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, itu pasti karena Dia punya rencana yang indah dan rencana yang besar. Ya, saya mau akhiri dengan beberapa ayat yang menguatkan hidup saya, dan semoga ini juga menguatkan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu. Dan Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan terakhir adalah di Roma 8 ayat 28, ini yang jadi ayat pegangan saya setiap hari.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, Bapak Ibu, mungkin dengan cara yang kita tidak harapkan, mungkin dengan cara masalah, mungkin dengan cara sakit penyakit, mungkin dengan cara kesulitan ekonomi, mungkin dengan cara mungkin yang orang bilang musibah, orang bilang kemalangan, mungkin dengan cara-cara yang mungkin di mata dunia itu bukan sesuatu yang baik. Tetapi firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa, Bapak Ibu? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya di sini kita semua anak-anak Tuhan, Tuhan punya rencana buat kita semua. Tuhan punya misi, Tuhan punya maksud yang indah buat kita semua. Dan ketika kita kepenuhan akan Tuhan, maka kita akan melihat kasih karunia dan demi kasih karunia dinyatakan dalam hidup kita. Biar kiranya hari ini kesaksian saya menguatkan dan Bapak Ibu, dan terus doakan saya juga kiranya rancangan Tuhan makin digenapi, dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin mengalami kekecewaan, mungkin marah sama Tuhan, mungkin bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Apa kurangnya aku, Tuhan? Apa kurangnya diriku? Apa yang enggak kulakukan untukmu, tapi kenapa aku harus mengalami semuanya nih? Yuk, malam ini kita bertobat. Malam ini kita bertobat, Bapak Ibu. Ketika Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, hanya ada iman, pengharapan, dan kasih. Tidak ada yang namanya keraguan, tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada yang namanya kemarahan. Yang ada adalah kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin.